Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa saudara.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami bawa ke hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, pusat ucapan syukur setiap kami Tuhan. Hari ini kami buka hati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan beracara melalui ibadah hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya hari ini ada pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Janji-Mu setia Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hatimu katakan bersama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Kami mau tetap setia melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, sebab Kau Allah kami, Allah yang setia Tuhan, setia. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada yang sepertimu, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, Kau Allah kami yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau melupakan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang, tangan-Mu selalu menjaga. Setiap langkahku diatur oleh-Mu Tuhan. Tak pernah Kau memalingkan wajah-Mu, selalu ada dalam setiap kami. Mari ambil waktu bawa sembahmu kepada Tuhan, saudara.
Mulia, mulia bagi kami. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dengan segenap hati katakan, dalam Kristus ada kemuliaan di balik, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Let's sing together, sing in Christ alone, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, bersama nyatakan, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone I place my trust. In the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Sebab sumber kekuatan kami dan satu-satunya harapan dalam hidup kami adalah satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap berikan lebih lagi buat Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Kalau ada sukacita boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama di atas kepala, come on. Mari angkat suaramu katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih keras katakan, hari ini
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersama nyatakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat-umat bersuka cita sorakan. Come on Joy Persnya, lebih semangat lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka cita, bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Angkat tanganmu sama-sama, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat-umat yang diberkati Tuhan, tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Sebab dialah sumber sukacita setiap kita, amin. Haleluya. Kalau saudara dibantu Tuhan, ditolong Tuhan, hari ini patut bersukacita karena Tuhan kita baik, amin. Saya percaya jemaat GBPRJ suaranya bisa lebih keras lagi untuk Tuhan kita, amin. Kita mau nyanyi sama-sama, come on. Bersuka, bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari satu suara nyatakan bersuka. 1, 2, 3, 4. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Umat-umat yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita, sorakan haleluya. Umat-umat berkemenangan yang siap semangat lebih lagi buat Tuhan, katakan yes. Ini nyanyian kemenangan buat Ibu ya Mama yang siap katakan yes. Saya lihat banyak generasi
Harus sampai belakang saya dengar suaranya. Sekali lagi, come on. Kami bawa pujian, ini nyanyian kemenangan dari kami ya Bapa. Dengan sorak-sorai dan bersuka kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Yesus Kau Raja, segala raja. Segala raja. Sorakan, haleluya. Haleluya. Nyanyian kemenangan terjadi atas Indonesia. Indonesia dipenuhi tentang kemuliaan Tuhan. Diberkatilah perekonomian Indonesia. Indonesia dijauhkan dari segala resesi ekonomi global. Indonesia bangkit dan pulih lebih cepat menjadi bangsa yang sejahtera. Kami mengangkat tangan kami untuk Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Kiranya Engkau memberkati kepemimpinan hamba-Mu. Apapun keputusan yang diambil oleh hamba-Mu, Engkau yang memberkati senantiasa untuk membawa Indonesia ke dalam rencana-Mu. Bangkitkan pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintahan yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Cidang Pak Niko. Engkau yang memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, aman dalam lindungan Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga. Dan untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, Engkau memberkati berlimpah-limpah bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Banyak jiwa dipulihkan dan bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati pita suara hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, umur yang panjang. Engkau memberkati Tuhan dengan perlindungan Engkau Tuhan yang berlimpah-limpah. Engkau memberkati juga pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu Tuhan di CK7 menjadi gereja yang berkarakter Kristus serta menjadi umat yang layak untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia menjadi pemimpin-pemimpin, leader-leader di CK7, gereja-gereja dan pemerintahan. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan di usia muda mereka untuk menjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Kami rindu menyambut saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah pada ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kiri saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan saudara ya. Dan tentunya jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk di minggu-minggu berikutnya bisa bergabung kembali bersama kami di tempat ini. Dan saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat dilakukan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Atau mungkin ada yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim usher kami. Dan pastikan saudara untuk scan kris, nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Jadi sekali lagi jangan sampai salah, nama penerima adalah Kolekte GBI PRJ.
Kalau sudah siap, saya undang kita sama-sama semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama deklarasi doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah Raya Mandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Kanan payudara saya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tuh membesar. Jadi dokter bilang ini coba saya biopsi. Akhirnya saya sampai menantikan bagaimanakah Tuhan menolong saya. Dan pada saat itu kita kutuk penyakit ini, kita katakan kanker kering dari akarnya. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 21 Mei 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada hari Kamis 1 Juni 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Juni 2023. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari WOI, Women of Integrity GBI PRJ. Di sini kami ingin memperkenalkan satu komunitas wanita yaitu KUL, Community of Love WOI PRJ.
Ya, wadah ini dibentuk bagi para wanita agar memiliki suatu komunitas yang positif, saling mendoakan dan menguatkan. Kami melihat juga banyak wanita yang memiliki talenta. Nah, di KUL WOI inilah tempat yang tepat untuk menyalurkan talenta-talenta tersebut. Kami memiliki banyak kegiatan. Salah satu kegiatan kami adalah choir yang akan kita saksikan setelah ini. Untuk itu, kami mau mengundang para wanita yang hadir pada sore hari ini untuk bergabung dengan komunitas kami di KUL WOI. Untuk info lebih lanjut, di depan ruangan ibadah kami telah membuka booth WOI untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan seputar KUL dan ibadah WOI. Bertepatan dengan Mother's Day di bulan Mei ini, WOI hadirkan kembali talk show Ngopi, Ngobrol Pintar, dengan mengangkat tema Mother's Love dengan narasumber Ibu Olivia Singkoputra, JJ dan Jacqueline Singkoputra pada tanggal 25 Mei hari Kamis jam 10 pagi di MGK Kemayoran lantai 9. Para wanita ditunggu ya kehadirannya. Sekarang mari kita saksikan choir WOI PRJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan punya
ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa dalam setiap musim kehidupan kami. Yes, Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan. Bersama-Mu Bapa, Engkau yang bertindak, Hanya Kau yang mampu memberikan pertolongan bagi setiap kami Bapa. melimpah Mari yang menantikan janji Tuhan sama-sama kita nyatakan. bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya,
harapannya kepada Tuhan dengan tangan terangkat sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati. Bukan karena kuat gagah kami, tapi ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu bertindak tepat waktu. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan apapun yang menjadi tanggung jawab dan perbuatan tanganmu. Engkau yang selalu memimpin untuk memulai dan Engkau yang ada di tiap akhir dalam setiap season hidup kami. Kami mengambil bagian yang terbaik pada sore hari ini, yaitu duduk diam mendengarkan isi hatimu. Tuhan, berbicaralah langsung dan kuat. Jauh Tuhan, sampai masuk di kedalaman roh kami Tuhan. Perdengarkan semuanya Tuhan. Perdengarkanlah karena kami rindu mendengar kebenaran itu. Biarlah kiranya Tuhan saat kami mendengarkan kebenaran-Mu, mata rohani kami dibukakan sesuatu yang baru. Iman kami bertumbuh Tuhan, roh kami hidup dan dibangun lagi. Dan biarlah kiranya Tuhan kesembuhan dan mujizat yang menjadi bagian kami Tuhan Engkau berikan utuh saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Seketika. Dan biarlah kiranya kasih setiamu, damai sejahtera dan sukacitamu terus menyertai kami. Terima kasih Bapa.
yang siap mendengar isi hati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih kawan-kawan semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya udah tahu lah pasti luar biasa ya Bapak Ibu, tapi kan kalau ngomong luar biasa kan begini dikit dong ya. Bapak Ibu apa kabarnya? Luar biasa gitu bisa. Tangannya diangkat gini ya. Bapak Ibu apa kabarnya? Ya oke, thank you. Kemarin siapa yang pergi kemari bersama anak-anaknya ada? Ada Papi Mami? Thank you Papi Mami, terima kasih ya. Anak-anak sudah diantar. Terima kasih kemari. Kemarin kami bersama-sama dengan anak-anak Bapak Ibu, kami bersuka cita karena Tuhan sungguh-sungguh hadir untuk anak-anak kita, amin. Nah hari ini saya mau bicara tentang begini, kan kalau saya lagi ada di sini misalnya ya, saya telepon, halo saya lagi di sini nih gitu ya sama teman saya ya. Seandainya Bapak Ibu semua ini adalah salah satu orang yang saya telepon dan kebetulan tidak ada bersama dengan saya saat ini di sini. Nah, kalau saya ada di sini, Bapak Ibu kira-kira ada di mana? Ada sebagian yang ngejawab, aduh saya lagi nemenin anak belajar. Ada lagi yang jawab, saya lagi ada di pasar. Ada lagi yang jawab, saya lagi lembur di kantor. Terserah Bapak Ibu mau jawab apa, boleh. Karena kan saya nanya, kalau saya lagi ada di sini, kamu di mana? Wah saya lagi ada di rumah mertua, saya lagi ada di restoran, saya lagi ini. Oke. Shalom Tante. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus dicurahkan saat ini, Bapak Ibu ada di mana? Hati-hati jawabnya ya. Kalau kamu seorang gembala, hati-hati menjawabnya. Pada saat Roh Kudus sedang dicurahkan, kamu sebagai gembala lagi ada di mana? Sebagai papa mama, kalau saat Roh Kudus lagi dicurahkan, kamu papa mama lagi ada di mana? Kalau kamu seorang pemimpin perusahaan, anak Tuhan, pada waktu Roh Kudus sedang dicurahkan, kamu seorang pemimpin, kamu seorang pengusaha, kamu seorang dokter, kamu seorang pengacara, kamu seorang yang terkenal atau hebat, saat Roh Kudus dicurahkan, kamu ada di mana? Kalau kamu seorang papa, kamu seorang karyawan, saya cuma anak kuliahan, Roh Kudus dicurahkan, kamu ada di mana? Ada di mana? Itu pertanyaan saya. Lalu beberapa orang akan ngomong begini, kita nih udah terima Roh Kudus loh Kak. Kita tadi bahasa rohnya kenceng banget, sampai luber Kak, luber kita Kak. Oke, pertanyaan saya, kalau kamu sebagai orang yang sudah terima Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kamu se-revival apa? Udah bisa bahasa roh segitu kencengnya sampai luber. Adakah sesuatu yang hidup, yang meletup di dalam rohmu ketika kamu menyembah, ketika kamu berhubungan dengan Tuhan, ketika apapun yang terkait dengan Tuhan, kamu ada di dalamnya, se-revive apa akan gitu maksudnya. Kalau tadi kan kita bilang, kamu siapa? Saya insinyur, oke. Kamu siapa? Saya seorang karyawan, oke. Tapi kalau kamu karyawan yang murid Kristus, kamu harus pikir baik-baik. Di manakah seorang murid seharusnya ada ketika Roh Kudus akan dicurahkan? Firman Tuhan dalam Kisah Rasul yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Itu dikatakan begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah ini ngomongan sama murid nih, Yesus lagi ngomong sama murid.
dilarang meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. So, jangan kemana-mana, harus tetap di sini. Itu perkataan Yesus sama muridnya. Tinggal di Yerusalem. Jangan kemana-mana. Lalu ketika terjadi satu peristiwa, Yesus terangkat naik ke surga. Peristiwa ketika Yesus terangkat naik, mereka berkumpul menanti-nantikan Roh Kudus. Namun ada satu cerita sebelum situasi omongan ini terjadi, omongan ini sebelum terjadi. Baru dia naik ke kayu salib, belum naik sampai ke sorga. Ada 2 orang muridnya yang sudah memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Bisa jadi kalau hari itu mereka sebagai murid, mereka disuruh tinggal. Sebelum mereka terima pesan ini, mereka mungkin gak tahu kalau mereka disuruh tinggal gitu maksud saya. Mereka akan berpikir bahwa mereka hidup di dalam satu kegagalan yang paling parah. Karena apa yang mereka pegang selama ini tahu-tahu lepas. Apa yang udah dipercaya selama ini gak taunya hilang. Udah diikutin, ujung-ujungnya gak taunya gak jelas. Itu seperti bangun hubungan, dijalanin hubungan dengan status gak jelas. Ada yang begitu di sini, batalkan. Ada yang diterima janji-janji doang, ujung-ujungnya nggak ada. Ada orang-orang yang hidup berdampingan bersama-sama, tapi sebenarnya nggak tahu goalnya mau kemana. Ada rumah tangga yang dibangun nggak pakai goal dan nggak pakai dasar firman. Tapi boleh tetap berjalan, cuman akhirnya jalan masing-masing aja. Kalau ada orang-orang yang mungkin udah gak revival lagi dalam hidupnya, sehingga rohnya udah mengalami kematian, jangan-jangan dia sedang berada dalam perjalanan meninggalkan Yerusalem. Kalau ditanya apa itu Yerusalem, Yerusalem itu adalah tempat kediaman Tuhan. Kalau kita pergi hari ini ke Yerusalem, di situ kita bisa lihat ada satu bait Allah, bekas peninggalan bait Allah, reruntuhan. Ada satu area yang disebut tembok ratapan, tempat di mana bait Allah itu pernah berdiri di situ. Di Yerusalem secara fisik itu bicara tentang tempat di mana Tuhan bertahta dan Tuhan hadir. Tempat di mana ketika Tuhan bertahta dan hadir dalam hidup kita sebagai murid, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen pada masa now, itu bicara tentang persekutuan pribadi dengan kita. Persekutuan Allah dengan kita secara pribadi. Itu bicara tentang tempat kediaman. Nah, kalau bicara tentang tempat kediaman, artinya tempat di mana Allah bertahta dan hadir, harusnya saya di situ, kan gitu, kan pribadi. Nah, berarti kalau saya ada di situ secara pribadi Allah hadir, itu nggak jauh-jauh biasanya urusannya tentang gini, doanya, ya kan gitu. Walaupun males dibahas, tapi begitu. Persekutuan pribadi kan artinya ada hubungan doa. Ya namanya juga hubungan. Hubungan ada komunikasi lewat doa. Lewat apa lagi? Pembacaan Alkitab. Lewat apa lagi? Penyembahan. Itu hal yang paling basic. Paling basic. Tempat di mana Allah ada dan bertahta itu di tempat-tempat yang sebasic itu. Sedasar itu. Tempat di mana Allah hadir dan bertahta. Di tempat yang saat kita menyembah, di tempat ketika kita berdoa, di tempat ketika kita membuka firman dan membaca. Sesimpel dan sebasic itu. Apa itu Yerusalem? Tempat kediaman umat pilihannya. Jadi Tuhan memilih umatnya. Dan lalu dia bilang gini, di atasmu aku akan tinggal dan diam. Tuhan memilih umatnya, itu ada di mana kumpulannya? Di sini, di gereja ini. Tempat di mana umatnya lagi berkumpul, aku ada. Di mana lagi? Di rumahmu.
atas keluargamu, atas anakmu, ya, atas semua orang yang tinggal di dalam rumahmu, tempat di mana kumpulan anak-anak Tuhan itu ada. Aku diam di atasnya, tempat aku memilih untuk tinggal di rumahmu, di kantormu, di sekolahmu, di tempat usahamu, dan di semua hal di mana aku merasa kamu umatku, aku tinggal di atasnya. Dan Yerusalem itu juga merupakan tempat untuk menantikan janji Bapa. Yerusalem adalah tempat menantikan janji Bapa. Artinya apa? Artinya Yerusalem adalah tempat orang-orang gak cuman akan menerima, tapi dia juga akan melihat janji itu digenapi dari hari ke hari. Bapak Ibu, ada yang lagi menantikan janji Tuhan? Coba ngomong sama saya begini. Yerusalem, ya ikutin aja. Yerusalem adalah tempat aku menerima dan aku melihat janji itu digenapi. Yerusalem adalah tempat aku menerima dan aku melihat janji itu digenapi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. So, kalau itu disebut Yerusalem, kalau hal-hal yang tadi ini mendadak melempem, rumahmu sudah tidak ada mesbah lagi. Masing-masing keluarga udah punya kesibukan. Tadinya janji bareng doa bersama, akhirnya gini, papa gak bisa, kamu aja. Akhirnya mama juga bilang, aduh mama juga gak bisa. Atau anaknya bilang, ya hari ini aku mesti belajar. Yang tadinya ngumpul mulai pecah satu-satu, ya kan? Perjanjian, bukan perjanjian tertulis, hanya ngomong begini, nanti setiap hari Senin atau setiap hari Selasa atau setiap Jumat kita ada yang persekutuan doa ya di kantor kita, di kampus kita, di sekolah kita, satu-satu merotolin. Tiap Jumat nanti kita kumpul call ya. Ada yang datang, ada yang enggak. Yang paling rajin datang call biasanya ketua call, kan dia mesti nyatet jumlah anggotanya. Jadi tempat di mana yang kita pikir tadinya Allah ada, Tuhannya ada, tapi kitanya mulai meninggalkan. Tuhannya ada, tapi kitanya tinggalin. Kitanya yang tinggalin. Mungkin pada waktu itu, tanpa kita sadar, kita sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ada pesan untuk tinggal tetap, tetapi kita memilih untuk meninggalkannya. Kenapa kita meninggalkannya? Cerita dalam Lukas 24. Lukas 24. Ayat 13. Pada hari di mana mereka menerima kabar jenazah Yesus gak ada gitu ya. Ada 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak 7 mil atau 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah itulah orang-orang yang sedang menuju ke Emmaus adalah orang-orang yang berjalan dalam pergumulannya sendiri. Ada yang kerasa muram, galau, gagal. Di tengah keramaian itu dia bisa kayak ada di kesendirian yang gak jelas. Di tengah orang lagi bersuka cita, dia lagi ada di dalam kegalauan yang gak tentu arah dan kelarnya kapan. Lalu 18, seorang dari mereka namanya Kleopas, Petrus itu menjawab,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Gitu ya, habis panjang banget sih dibacanya begitu ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi kepada Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang membebaskan bangsa Israel, tapi sementara telah lewat 3 hari semuanya itu terjadi. Dari semua bacaan yang kita baca ini, pada waktu mereka dalam perjalanan itu, mereka gak sanggup untuk melihat bahwa hari itu yang mereka perbincangkan itu sedang ada di tengah-tengah mereka. Mereka hanya sanggup melihat kegagalan dan kegalauan yang ada melanda hidup mereka. Bapak Ibu, kalau orang lagi berjalan ke Emmaus, kadang-kadang kita ngerasa bahwa gak ada orang yang bakal sanggup tolong kita. Kita memilih untuk menyelesaikan perjalanan itu sampai ujungnya. Sampai ujungnya. Meninggalkan Yerusalem, bicara tentang meninggalkan iman kita, meninggalkan rasa kepentingan fight kita terhadap iman kita untuk pergi pada rasa galau yang gak jelas. Kita disebut murid, tapi kita hidup dengan cara seperti orang dunia yang gak kenal Tuhan. Paham gak kenal Tuhan? Kalau orang gak kenal Tuhan, itu wajar kalau dia gak pergi ke gereja. Tapi kalau kita pergi ke gereja, tapi kita gak kenal bagaimana cara dia beracara, cara dia melakukan perkara di depan kita. Artinya kita anak Tuhan, tapi kita memilih cara hidup seperti orang dunia. Kita gak mau ngaku. Tapi seringkali lifestyle kita itu mengarah ke sana. Ya, orang lupa kalau kita itu hidup bukan dari follower orang lain. Kita nggak memfollow seseorang karena kita mau follow kehidupan dia. Kita memfollow Kristus karena kita kepengen hidup serupa Kristus. Kita tidak perlu mengubah gaya hidup kita hanya untuk lebih diterima oleh orang lain. Tetapi kita harus berpikir bahwa seluruh gaya yang kita kenakan, seluruh gaya yang kita jalani dan hidupi, itu adalah hasil penebusan. Kita harus berpikir bagaimana caranya sebuah rumah tangga itu berlangsung dan berjalan, bukan lewat buku-buku yang kita beli. Emang ada di sini ya? Oke lah. Kalau orang lagi hamil ya, mempersiapkan kelahiran, nih kehamilan pertama, semua buku yang ada di toko buku pasti diborong. Pertanyaan saya, begitu tuh anak lahir, itu buku kepake nggak? Belum tentu. Demikian pula dengan cara kita hidup. Kita bisa dengar khotbah segitu banyaknya. Kita bisa ngeliat bagaimana pengalaman orang lain. Tetapi ketika kita mengalaminya sendiri, respon kita terhadap segala sesuatu yang pernah kita dengar itu fungsinya seberapa? Seberapa banyak kita follow orang-orang hebat, kita follow pembicara-pembicara hebat. Tapi ketika kita mengalami peristiwa yang paling mengguncang dalam hidup kita, apakah ada satu dari orang-orang hebat itu yang firman-Nya benar-benar bisa kita pakai untuk menolong hidup kita selain kita bergantung sama Tuhan? Saya tanya. Tahunan kita duduk jadi jemaat, tahunan kita hidup sebagai pelayan. Ketika kita menghadapi satu krisis, apakah krisis itu benar-benar membuat kita percaya dan tahu benar dan tahu pasti bahwa Tuhan yang melakukan perkara itu lebih hebat, bahwa Tuhan yang membukakannya itu lebih lancar dibanding kita? Karena kadang-kadang kita cuma duduk-duduk ya, ngedengerin orang khotbah,
Tapi begitu itu kejadian sama hidup kita, kita cari orang lain, kita cari contoh lain untuk kita bisa hidupi contoh itu. Itu kadang-kadang adalah lifestyle yang seperti tadi itu, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan status iman kita. Kita murid. Kalau ditanya semua di sini, apakah orang-orang yang menantikan pengangkatan? Iya. Apakah kamu orang-orang yang berharap nanti ketika Tuhan datang, kamu itu melihatnya? Semua bilang iya. Kita murid. Tapi akhir-akhir ini, dunia begitu kuat tarik hidup kita loh. Sampai kita berani menanggalkan status kita sebagai seorang murid Kristus. Ada mama-mama yang gagal menolak reuni-reuni lama. Ada orang-orang yang begitu gengsi untuk tampil seperti orang dunia pada umumnya. Ada orang-orang yang bahkan berdoa di food court aja masih malu untuk ketahuan iman dan rohaninya. Itu masih ada. Ada orang-orang yang sengaja nggak mau ngomong dia Kristen karena dia takut ada penolakan dan kegagalan diterima. Ada orang-orang yang ngaku sebagai papa-papa, tetapi dia hidup dengan gaya hidup seperti teman-teman yang lain. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan meninggalkan tanggung jawab. Saya bicara ini ya, saya tuh bertanya dalam hati saya, papa-papa, mama-mama, tidak rindukah kalian untuk membangun satu keluarga yang sungguh-sungguh Tuhan bisa turun naik hadir di dalam rumah kamu? Opa, oma, tidak rindukah kamu memiliki satu jubah rohani yang ketika kamu gak ada, jubah rohani itu bisa turun ke anak cucu kamu? Tidak banggakah kamu ketika melihat anak cucu kamu sedang hidup dalam pergumulan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan? Anak-anak muda, apakah kamu tidak kangen? Apakah kamu tidak kagum untuk satu pernikahan di mana Kristus pegang dan ambil alih semuanya itu? Bukan tentang kamu nikah di mana, bukan tentang berapa banyak yang kamu habiskan untuk pesta itu, tetapi bicara tentang bagaimana Kristus pegang kendali iman kita. Sekalipun kita muda, baru memulai ini bersama-sama pertama kali. Atau ketika kamu sedang mencari pasangan, tidakkah kamu ingin bahwa Tuhan mengambil alih dan memegang semuanya itu? Kalau satu pasangan meninggalkan Yerusalem, bukankah pasangan yang lain akan juga meninggalkan? Kalau satu papa melangkahkan kaki meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, bukankah sebentar lagi seisi rumahnya menuju ke Emmaus juga? Mari pikirkan ini dengan rendah hati. Mari pikirkan ini dengan rendah hati. Ketika para murid berjalan, mata rohani mereka terhalang. Mereka hanya mampu melihat kekecewaan dan kematian. Aduh, gagal dah. Kayak bisnis gua gak bisa dipertahanin lagi. Setiap kali omongan tuh ini ngomongin itu. Iya, kata dokter sih saya cancer, memang ada bibit cancer. Itu terus yang diomongin. Saya kasih tahu ya, mati hidup, mati dan hidup kita digemakan oleh lidah. Ngomonginnya terus, gue kayak bakal mati, gue kayaknya bakal susah, gue bakal kayak begini, gue bakal kayak begitu. Semuanya Emmaus, Emmaus, Emmaus. Jalan menurun, negatif, negatif, negatif terjadi. Kamu menggemakannya, menyetujui semua yang kamu gemakan itu. Seperti kamu sedang berdoa begini, terjadilah hal itu, hai, terjadilah hal itu, terjadilah hal itu. Kak, ada yang bilang, Kak, saya gak maksud begitu. Kalau kamu gak maksud begitu, bagaimana kalau kamu ubah jalan ceritanya? Bagaimana kalau kamu mengubah balik? Dari urusan ke Yerusalem, aduh makanya mati kan, gue udah bilang.
Gue gak nyangka itu naik ke atas kayu salib lo, mati kan. Gue udah bilang, waktu itu kan udah dibilangin nih, jangan, gak ada yang, tapi mati juga. Gue udah bilang gitu terus tuh sepanjang perjalanan itu. Kalau gak dihentikan sama Yesus itu omongannya mati gitu. Digemakan lagi. Untung Tuhan menginterrupt pembicaraan itu. Waktu Tuhan interrupt kekecewaan kamu. Mungkin kapan Kak Tuhan menginterruptnya? Kapan Tuhan menginterupsi kekecewaan saya Kak? Saat ketika ada orang yang mungkin ngomong sama kamu, menasihatkan begini. Sudahlah, sabar aja. Mungkin itu adalah saat dimana kamu tadinya harus ke sana lalu berbalik kemari. Kapan ada interupsi itu Kak? Ketika ada sesuatu yang bicara di dalam kamu, Roh Kudus itu ngomong, tenang saja, aku ambil kendali. Itu arahnya lagi ke sini, mendadak kamu harus balik ke sini. Tapi kebanyakan gak mau yang begitu. Sebab udah dibilang, jangan, sabar aja udah. Tetap terus dijalanin, kalau bisa goalnya dapet. Udah deh, berhenti aja. Balik, putar balik, gak mau, terus dijalanin. Karena tidak mengenal panggilan itu. Jadi semua berbondong-bondong tuh, masuk menuju kekecewaan. Seringkali itu saya dapetin, jadi orang suka datang bilang gini, Kak minta nasihatnya. Ketika dikasih nasihatnya, nggak jadi itu seperti yang dinasehatin. Karena dia bilang begini, abisnya tahu-tahu yang ini nawarin seperti ini ya, jadi kita jalanin yang ini, paham? Kak tolongin doain dong Kak. Oke didoain, tahu-tahu ujung-ujungnya gini, kok dia tetap begitu? Tetap tinggal melakukan perbuatan itu? Ya katanya habis sudah terlanjur, dijalanin aja. Ada orang-orang yang gak kenal panggilan. Jadi ada orang ya, makanya bener nih, cinta sama maut tuh kuat. Ada orang kalau udah percaya maut, dia akan bilang maut sampai ujung hidupnya. Jadi dia akan ngomong gini, maut, dan saya melangkah kepada maut. Mau dipanggil balik bagaimanapun tetap maut, karena lebih kuat. Kalau ada anak-anak muda lagi jatuh cinta, udah dibilangnya jangan, tetap aja maksa, saya cinta, ujungnya tetap maut juga. Jadi sebenarnya ada saat di mana Tuhan menginterupsinya. Cuman perlu sedikit kuping seorang anak Tuhan dan murid Kristus untuk mulai begini. Apa? Cuman perlu itu aja. Cuma perlu untuk percaya melihat bahwa yang dikatakan sabar aja itu benar-benar terjadi gitu. Untuk sekedar percaya bahwa orang tuh ngomong begini, udah jangan begitu, itu benar-benar terjadi gitu. Beberapa waktu lalu kan ada satu situasi ya, saya waktu itu ngalamin tabrakan. Kepala saya sakit banget. Itu lagi nunggu urusan polisi. Sakit tuh intimidasi kuat. Nah hal yang terjadi itu kan biasa ya, orang kalau ketakutan kan intimidasinya begini nih. Wah ini jangan-jangan nih ntar terjadi ini nih. Waduh ntar atau kepala gue begini nih, kepala gue begitu. Kok rasanya pusing dari tadi gak hilang-hilang. Apa gue enak ya apa enggak. Begitu terus. Lalu ada satu suara ya yang ngomong begini nih. Kepala kamu gak apa-apa. Padahal saya belum periksa. Kepala kamu gak apa-apa. Padahal saya belum periksa. Itu cuman ada memar dikit dan itu gak apa-apa. Cuman hati saya masih gini, oke. Saya memilih untuk menggemakan itu. Kepala Cynthia gak apa-apa. Cuman memar dikit dan aman. Ada lagi ngomong, saya ngomong lagi. Kepala saya gak apa-apa.
cuman memar dikit aja. Terus saya omongin. Malam saya baru punya kesempatan untuk melakukan CT scan. Udah malam. Di situ dokternya bilang, oke, kita periksa ya. Kalau ada apa-apa, apapun yang terjadi, ibu nggak bisa pulang, harus tetap stay. Wah, saya takut juga. Ketika kelar diperiksa, Bapak Ibu tahu nggak omongan dokternya apa? Kata-katanya mirip dari sepanjang siang sampai malam itu yang saya gemakan itu. Kepala kamu nggak apa-apa, cuman ada memar sedikit dan itu nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya ngomong ya, kalau kita hidup nggak pakai cara seperti itu, kita akan tinggal di Emmaus, meninggalkan Yerusalem kita. Mau sampai berapa lama? Bapak Ibu duduk jadi jemaat dan mengenal Kristus. Tapi Bapak Ibu selalu hidup di dalam Emmaus, Bapak Ibu. Hari ini sebagai murid saya tanya, Bapak Ibu mau gak masuk dalam panggilan Pentekostal? Saat Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu lagi ada di mana? Mari bangkit berdiri. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Kalau Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu ada di mana? Falling this place, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tanganmu. Minta, Bapak Ibu minta. Dan dengar baik-baik. Apa yang digemakan oleh lidah bibirmu akan berpengaruh pada hidupmu. Kalau kamu berjalan menuju Emmaus, maka apa yang digemakan dalam hidupmu adalah kekecewaan dan ujungnya kematian. Tetapi kalau kamu menggemakan satu kehidupan, perkatakan sesuatu yang baik untuk hidupmu terus menerus di hadapan Tuhan. Minta hari ini Roh Kudus turun atas Bapak Ibu, minta. Angkat tanganmu. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus itu membuat rohmu bangkit, imanmu bangkit. Yang kamu ucapkan, yang kamu perkatakan, itu bukan perkataan yang kecewa, bukan perkataan pada kematian, tapi kepada hidup. Kepada sesuatu yang merevive roh kamu. Minta. 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 Tuhan jawab. Tuhan jamah. Segala sesuatu yang disebut keraguan, Tuhan hancur dan singkirkan. Segala ikatan Tuhan patahkan. Belenggu dan jerat Tuhan cabut dan putuskan dalam nama Yesus. Kami minta dalam nama Yesus, satu roh yang membuat kami bangkit, iman yang membuat kami berdiri, rasa kuat yang daripadamu turun. Saat ini dalam nama Yesus, terima kekuatan untuk berjalan bangkit dari kekalahan, kekuatan untuk berjalan
berjalan kuat menghadapi cobaan demi cobaan. Teguh menghadapi segala sesuatu yang terjadi di depan. Terima satu kekuatan yang membawa kamu balik menuju Yerusalem. Kekuatan yang membawa kamu balik menuju kepada Roh Kudus-Mu. Terima. Keberanian menerobos, menyelesaikan, mengikutinya sampai selesai. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah keluargamu, bangkitlah perusahaanmu, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Come Holy Spirit, Holy Spirit. Mengalirlah Engkau Roh Kudus. Penuhi Tuhan setiap hati yang haus kepada Engkau Roh Kudus. Engkau sedang mengalir Roh Kudus. Engkau menjamah hati-hati yang haus kepada Engkau Tuhan. Karena tanpa kepenuhan Engkau Roh Kudus, kami gak akan sanggup berjalan. Kami bersyukur sore hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam janji Engkau ya Tuhan. Kami gak mau keluar Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Roh Kudus. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam roh kami, menuntun hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran Engkau ya Roh Kudus. Kau mengurapi hamba-Mu, Ibu Cynthia. Kau pakai terus Tuhan untuk menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Membawa umat-Mu untuk hidup di dalam kebenaran Engkau Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir. Mereka yang mungkin kehilangan pengharapan, hari ini mendapatkan pengharapan yang baru daripada Engkau Tuhan. Mereka yang mungkin dalam kebingungan, dalam tekanan, Roh Kudus Engkau memberi kekuatan buat mereka untuk berjalan di dalam janji Bapa. Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Yang susah mendapatkan penghiburan oleh Engkau Roh Kudus. Yang terikat boleh dilepaskan Tuhan. Yang diintimidasi oleh dosa, dia boleh diampuni ya Tuhan, dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan-Mu jemaat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa yang di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin.